Nah, ini adalah Masjid Nabawi yang ada di Madinah yang sangat fenomenal itu, ya. Mirip dengan Ka'bah, ya. Jadi salah satu masjid bersejarah juga dalam perkembangan Islam, ya. Tapi emang kalau mungkin Ka'bah itu terus-terusan di ini di renovasi, ya, jadi Minasang bisa ngeliat itu masih banyak sekali bentuk-bentuk kayak misalnya ada kren dan lain-lain. Cuma di sini sudah jauh lebih rapi, ya, tempatnya. Ini banyak banget orang-orang yang sholat. Untuk suasana Masjid Nabawi sendiri, kalau menurut Ujicang tidak seramai yang Mekah. Karena kalau yang di Mekah ataupun di Ka'bah itu bener-bener orang-orang pada muterin Ka'bah begitu banyak dan terus-terusan gitu, ya. Sedangkan kalau di sini mungkin yang ramai ketika pas saat-saat sholat saja. Jadi ketika sholat itu baru memang ramai. Dan ini kebetulan baru selesai sholat Isya, jadi orang-orang udah pada keluar. Tapi tetap masih ramai sini, ada orang yang mungkin iktikaf. Sangat terasa sekali sebenarnya kalau menurut Ujang sendiri, kalau di sana tuh rame banget, dan ramenya tuh nggak bisa dibayangin gitu, ya. Selalu rame, full, desak-desakan dan lain-lain. Kalau di sini benar-benar yang jauh lebih enak seperti itu. Kalau menurut Ujang, ya, yang Ujang rasain sendiri karena tadi juga cukup nyaman tempatnya. Petugas kebersihan. Nah, lihat ini, itu adalah salah satu petugas kebersihan yang ada di Madinah, ya. Lihatin situ. Yang Ojang lihat sebenarnya nggak tahu, ya, ini Ojang yang salah nebak atau gimana. Tapi kebanyakan di situ adalah orang-orang yang kayaknya sih orang-orang India seperti itu, yang membersihkan karpet dan lain-lain, ya. Jadi karpetnya itu selalu dibersihin seperti itu, ya. Tadi kebetulan kan habis sholat Isya, dan kayak mereka membersihkan bagian-bagian kotor yang ada di situ. Nah, di sini juga orang-orang ini juga yang istilahnya banyak digunakan sebagai target atau objek ketika orang-orang pada mau bersedekah. Jadi mereka bisa menyiapkan uang, setelah itu diberikan ke mereka. Ya, jadi selalu bersih, ya. Ya, kalau dibilang 100% bersih banget mungkin enggak, tapi kalau menurut Ujang, ya, cukup bersih, lumayan. Yang Ujang rasain selama kurang lebih 5 hari di Mekah dan hari ini di Madinah, itu orang Indonesia tuh bejubel dimanapun. Jadi orang-orang Indonesia itu kayaknya bisa ditemukan dimanapun. Biasanya itu menurut Ujang, saya yang Ujang tahu tuh feature mukanya. Jadi feature muka kita itu bener-bener yang hampir mirip dengan ya orang Indonesia pada umumnya gitu, ya. Kalian tahu sendiri mungkin kulitnya istilahnya sedikit gelap seperti itu, bukan gelap banget, ya, sedikit gelap, atau kita nyebutnya ya sawo matang seperti itu. Itu banyak banget di kita, ya, dan pasti kelihatan. Jadi kalau ada orang tuh, ini pasti di kemungkinan Indonesia. Atau kalau misalnya salah pun sebenarnya itu pasti kecenderungannya adalah kita pasti nebaknya orang Malaysia. Karena tadi malam juga Ujang pas nuker ini uang di money exchange kayak gitu, Ujang bilang bisa berapa? Aku nanya gitu kan, ternyata dia jawabnya itu katanya 1.700 atau berapa, gitu. Bilang, hah, banyak banget gitu. Karena kalau dihitung itu paling juga dapatnya sekitar 220 untuk 1 juta itu. Pas Ujang cek lebih jauh, ternyata bukan dia, itu ternyata orang Malaysia. Tapi memang feature mukanya emang mirip, ya, seperti itu. Hai minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit cerita lagi nih. Selama di Mekah dan juga Madinah, Madinah baru nyampe banget. Tapi gak tahu kenapa Ujang rasanya itu tidak bukan tidak sih, maksudnya gini. Mekah Madinah itu bener-bener yang
sama amannya dengan di Jepang ya. Jadi kita kalau bicara Jepang itu bener-bener yang rasa aman, kayak misalnya barang-barang naruh yang istilah kayak sembarangan itu bener-bener yang masih di tempatnya, meskipun kalau di tempatnya banget enggak kali ya gitu, gak kayak Jepang banget. Cuma memang Ujang rasa aman, jadi kayak misalnya ada pencopet dan yang lain-lain itu, padahal kan kesempatannya lebih gede kan ya. Bayangkan banyak orang gitu dari berbagai negara yang ngumpul, yang berdempet-dempetan. Itu kalau ada tukang copet ibaratnya ngambilin uang minasang gitu, itu pasti gampang banget gitu. Tapi yang Ujang rasain selama ini ya alhamdulillah kayaknya belum pernah ngalamin yang seperti itu, dan alhamdulillah jangan sampai ya. Dan nggak tahu kenapa gitu, kayaknya nggak ada gitu yang nemuin Ujang kayak gitu. Mungkin ini ya salah satu berkah juga kali ya untuk tempat-tempat yang istilahnya dirahmati oleh Allah gitu, yang benar-benar istilahnya dikasih hal-hal yang lebih gitu. Makanya Ujang benar-benar nyaman banget. Ini pun posisi saat ini jam 10:30 ya di Masjid Nabawi. Ya ini masih nyaman-nyaman aja, enak-enak aja. Tidur rebahan kayak gitu juga masih kayaknya tuh aman gitu. Ya nggak takut kalau misalnya nanti ada apa-apa. Nah bagi minasang yang mau ke Arab Saudi, lihat ini sini ada salah satu provider yang cukup terkenal. Ini adalah Zain. Ya, jadi kalau misalnya ada Zain, Mobili, terus satu lagi apa ya? Jadi untuk boot-boot yang kayak gini bisa minasang lihat ataupun temukan di daerah-daerah sekitar apa namanya? Ya ziarah seperti itu ya. Di Makkah pun banyak sekali bentuk-bentuknya seperti ini ya. Nah untuk Ujang sendiri kemarin tuh dapat bonus dari Lebara. Ujang nggak tahu itu produk apa ya, tapi Lebara. Jadi pas Ujang nyampe dari Jeddah seperti itu, terus ada beberapa perempuan-perempuan yang cantik muda kayak gitu, mungkin salesnya. Mereka bukan nawarin sih, nggak ngomong sama sekali. Bisa. Dia cuma gitu doang, dan kirain tuh Ujang pikir mereka tuh asli dari governmentnya langsung gitu ya, untuk ngecek kita. Soalnya kita pas baru turun istilahnya pas di parkiran kayak gitu. Ternyata kayak mereka itu ngecek dari visa kita, terus ngasih Ujang gratis kartu baru merek Lebara ya, providernya gitu, sebesar 3 GB. Dan Ujang udah pakai 5 hari ini, lumayan membantu gitu ya. Jadi kalau misalnya di luar itu hanya untuk nerima WA saja, karena kalau di Saudi sini untuk yang versi nelpon ataupun video call itu nggak bisa. Nah lihatin di sana juga ada tulisan STC ya, STC. Kalau kalian bisa lihat, nah di sini juga sama bootnya ya. Nah di sana juga ada boot Mobili juga sama ya. Ada ya, jadi di sini boot-boot yang seperti itu cukup banyak ya. Jadi minasang ketika misalnya pengen bisa berkomunikasi, bisa menggunakan beberapa provider tersebut. Nah di situ hotel Ujang mau nginep di situ dulu, mau istirahat dulu, capeknya pol. Bye bye, assalamualaikum. Suasana pagi hari jam 5.30 di Masjid Nabawi. Aku lagi nunggu ini penutup yang kayak gini ya. Yang kayak gini untuk buka kata terlindungnya, katanya nanti kemungkinan jam 6-an akan ke atas, tapi nggak tahu juga. Lihatin ini terbuka.
Saat ini pukul 6 pagi. Ya. Mungkin lebih tepatnya adalah 5.55. Ya, ini sepertinya udah terbuka sempurna. Jadi bentuknya kayak payung, tapi yang payung terbalik seperti itu. Dan ini sepertinya untuk melindungi para jemaah dari sengatan matahari yang panas. Dan buka tadi sekitar jam 5.55 ya, Ojang cek sekitar. Ini salah satu jabal ataupun gunung. Kita akan coba naik di sini. Ini gunungnya mirip kayak kalau di daerah Cirebon tuh apa ya? Ada gunungnya miripnya kayak gini nih. Hampir pada bebatuan semua. Dan katanya dulu ini digunakan, ini dulu ya, pas perang Uhud, kita beberapa pemanah itu ditaruh di sini untuk memanah musuh-musuhnya. Dan menurut informasi juga ini untuk gunungnya sendiri sudah banyak tererosi ya. Jadi harusnya kan ini ya apa tinggi kayak gitu, sekarang udah jauh lebih rendah katanya. Nah ini kurma muda di sini, orangnya orang Sukabumi. Jadi bagi yang nggak bisa bahasa Arab jangan khawatir ya. Pakai bahasa Sunda katanya. Pakai bahasa Sunda ya. Sunda gode tsukatte kudasai. Moshi minasan wa dekinakattara ma dozo Sunda gode. Pakai bahasa Jepang. それでこの車はいいと思います。なんとか甘くて、まあちょっとスパイですけど。Ini baru lihat ini yang kurma kayak gini. Ini namanya kurma apa? Namanya kurma halawa, ini barhi. Oh. Badri. Barhi. Ya. Barhi yang merah. Yang ini barhi. Ini halawa. Ini halawa. Barhi yang kuning. Barhi. Oh, Halawa, barhi. Acan, kayak kene jamahnya. Oh, denger kan tadi? Sunda gode tsukatte imasu. だからもう皆さんはアラビア語でできなかったらまあスンダ語でお願いします. Tadi katanya sekilo 100 ribuan ya tadi beli, cuma prepare saja kalau beli katanya sekitar untuk 2 harian, nanti masukkan ke kulkas, tapi rasanya emang enak banget tadi, ada cepetnya. Nah sekarang adalah misi pencarian Mimi atau ibuku ya. Jadi kalau sholat itu biasanya kepisah sama ibu dan ibu karena nggak tahu jalan di mana gitu ya. Jadi aku harus pastikan dulu aku taruh di mana,
misalnya di gate berapa. Terus aku jemput lagi. Jadi misalnya di sini nih. Ini tadi aku di sini ngingetinnya di 216. Maka aku akan balik lagi ke sini, nanti cari ibu lagi di sini. Karena kebetulan ibu sebenarnya mungkin dia ngerti kali ya, bisa, cuma orangnya tuh kagak panikan juga ya a little bit sloppy. Makanya aku harus cari dulu ibu di mana ini. Tadi aku naruh di daerah situ. Aku bilang nanti aku akan jemput, jangan kemana-mana. Saya kalau pindah-pindah ribet. Kebetulan untuk handphonenya nggak menggunakan roaming, jadi ya mau nggak mau harus seperti ini. Kurang lebih ada di daerah sini, sekitaran sini Miminya. Kayaknya dia pindah. Harusnya ada di sekitar sini.